Penerapan peraturan daerah atau di Aceh disebut Kanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah atau LKS kembali menjadi buah bibir. Ini bukan tanpa sebab. Pemantiknya gara-gara terganggunya jaringan pelayanan Bank Syariah Indonesia atau BSI sejak 1 pekan terakhir, baik secara nasional termasuk di Provinsi Aceh. Bagi Aceh, kondisi tersebut benar-benar berbuah kacau karena tak ada lagi bank konvensional yang beroperasi. Itu berlaku sejak Kanun Nomor 11 Tahun 2018 disahkan dan mulai berjalan pada 4 Januari 2019 di bumi Serami Mekah. Karena itu, selain BSI dan Bank Aceh Syariah atau BAS, sejumlah bank nasional dan swasta nasional terpaksa harus berganti casing atau berganti kulit dengan label syariah. Misalnya saja ada Bank Sentral Asia Syariah dan beberapa lainnya. Mengenai terganggunya jaringan layanan BSI, Ketua Indonesia Cyber Security Forum, Ardi Suteja, kepada media pers menduga itu terjadi karena paralisis cyber yang mengarah pada destruksi reputasi perusahaan. Sebelumnya, manajemen BSI menginformasikan ada gangguan pada jaringan. Ini terjadi karena adanya perbaikan sistem perbankan. Tapi penjelasan tersebut tak mudah diaminkan jutaan nasabah di negeri ini. Ardi Suteja menilai simptom paralisis cyber merupakan tipikal serangan cyber yang terjadi beberapa tahun belakangan ini, biasanya menjelang di penghujung pekan atau hari libur. Begitupun untuk memastikan, katanya perlu audit forensik digital. Memang menghabiskan waktu yang tidak sedikit. Begitupun untuk memastikannya perlu audit forensik digital yang menghabiskan waktu, ujar Ardi yang juga Principal Chief Executive Officer Indonesia Cyber Service kepada Kata Data beberapa hari lalu di Jakarta. Dia menjelaskan gangguan ini disebut sebagai paralisis karena mengarah pada destruksi reputasi. Bentuknya pun beragam. Menurut Ardi, setiap paralisis cyber yang terjadi di semua industri pasti memiliki beragam risiko, baik untuk institusi maupun pelanggannya. Untuk industri perbankan, risiko yang muncul akibat paralisis ini bisa berupa gagal menarik dana untuk waktu tertentu yang berimbas pada kekecewaan dan kemarahan nasabah. Pada akhirnya, hal ini bisa membuat nasabah menarik dananya. Dugaan Ardi tadi benar. Pasca mengalami gangguan error yang mengakibatkan terkendalanya aktivitas perbankan Bank Syariah Indonesia, beredar kabar pengakuan dari satu kelompok hacker bernama Lockbit. Sistem perbankan BSI diretas dari ransomware yang dikirim loker Lockbit. Menurut informasi yang beredar, kabar pengakuan hacker Lockbit yang telah berhasil meretas 1,5 terabyte data milik Bank Syariah Indonesia. Bahkan telah mencuri data milik para nasabah dan pegawai berupa nomor telepon, alamat, nama informasi dokumen, jumlah akun, nomor kartu, dan transaksi lainnya. Lockbit pun memberikan tenggang waktu 72 jam kepada manajemen BSI untuk mengontak mereka dan melakukan negosiasi mengenai masalah ini. Lockbit merupakan sekelompok hacker yang sudah beroperasi mulai tahun 2019 lalu. Meski telah beberapa kali dilumpuhkan, geng hacker ini masih tetap aktif. Bahkan telah merintis beberapa perangkat pemeras alias ransomware hingga versi 3.0. Yang jadi soal adalah begitu rapuhkah sistem pertahanan IT BSI? Entahlah, tapi data yang berhasil dihimpun media ini menyebut serangan cyber adalah hal yang umum. Google mencatat 90 hari terakhir rata-rata 9 sampai 10 ribu serangan per hari ke berbagai lembaga. Bagi BSI sendiri, belanja modal IT-nya dengan kode emiten BRIS pada tahun 2022 sebesar 280 miliar. Tahun 2023 naik menjadi 580 miliar. Tentu bukan jumlah yang kecil. Dari jumlah tersebut,
Rasanya tidak mungkin BSI bisa sekonyol ini untuk menyelesaikan masalah IT dengan modal coba-coba. Lalu apa salah dari BSI? Yaitu tadi, ada yang jahil, ingin menguji pertahanan BSI selain memanfaatkan momentum. Misalnya saja soal batas waktu pelunasan biaya haji yang jatuh pada tanggal 12 Mei 2023 serta berbagai kemungkinan lainnya. BSI juga termasuk bank yang seksi. Hasil riset Populik pada Maret 2023 misalnya menyebut BSI adalah bank syariah yang paling banyak dipakai di Indonesia. Sementara hasil statistik perbankan syariah versi Otoritas Jasa Keuangan pada Februari 2023 mencatat BSI punya 154 kantor pusat operasional, kantor cabang, dan 1.019 kantor cabang pembantu dan unit pelayanan syariah di seluruh Indonesia. Laba bersihnya pada tahun 2022 juga moncer, yaitu 4,26 triliun. Artinya bukan perusahaan sakit yang butuh pendanaan segera alias butuh uang. Menurut registrasi terakhir pada 5 Mei 2023, pemegang saham mayoritas atau di atas 5% adalah bank-bank BUMN seperti Bank Mandiri 51,465%, BRI atau BBRI 15,376%, BNI bersama Divisi Pengembangan Perusahaan Anak atau PPA sebanyak 23,24%. Kalau begitu apa masalahnya? Sejumlah sumber menyebut ada 4 pertanyaan besar. Pertama, siapa sebenarnya investor dari Qatar yang akan memborong saham BRI dan BNI di BSI? Dan pada harga berapa dan berapa banyak? Kedua, bagaimana transaksi dilakukan dan berapa biayanya? Termasuk ranges fee atau komisi buat pejabat dan biaya siluman alap-alap lainnya. Ketiga, apa jaminannya kalau duit dari transaksi jual beli saham perbankan syariah ini tidak ada yang mengalir atau bocor untuk pembiayaan politik fraksi tertentu? Keempat, bagaimana mengontrol Menteri BUMN Erick Thohir dengan posisinya yang strategis itu? Selain Menteri BUMN, dia juga mewakili pemegang saham di BUMN, membawahi Wakil Menteri BUMN yang merangkap juga sebagai Komisaris Utama BRI, Ketua Badan Pengurus Harian Masyarakat Ekonomi Syariah, serta kandidat calon Wakil Presiden. Ironisnya, di tengah riuh ambruknya sistem IT BSI yang merugikan nasabah, Erick Thohir kabarnya justru ke Qatar mau bertemu calon investor. Terkesan, dia seperti menjual mobil bagus yang bannya lagi kempes. Kacanya juga buram. Ia seperti penjual butuh uang, padahal pemilik sebenarnya tidak butuh uang. Simulasinya begini, saham BSI mencapai harga tertinggi pada 13 Januari 2021 lalu, yaitu Rp3.880 per lembar. Ketika merger dengan BRI, BNI, dan BMRI masuk pada 1 Februari 2021 lalu, harganya jatuh ke Rp2.730 per lembar. Sejak merger hingga penutupan pada 11 Mei 2023 lalu sudah turun menjadi 35,35% atau ke harga Rp1.755. Sedangkan modal BRI dan BNI adalah Rp500 per lembar. Sebaliknya kalau di Rp900 per lembar berarti BRI dan BNI untung Rp400 per lembar hanya dalam waktu 2 tahun atau pada tahun 2021 hingga 2023. Belum lagi dipotong pajak, komisi, dan biaya siluman lainnya. Tentu laba bertambah, artinya komisaris dan direksi semakin gemuk dengan bonus dan tunjangan. Dengan demikian, total transaksi pelepasan saham milik BNI dan BRI di BRIS dengan investor baru di harga Rp900 adalah 16,3 triliun. Asumsikan saja, jika komisi dan biaya silumannya 30%, maka tak kurang ada 4,8 triliun uang segar yang mengalir. Menariknya, lepas dari apa yang sedang terjadi dalam dunia teknologi informasi dan kalkulasi rupiah tadi,
di Aceh justru muncul wacana untuk melakukan revisi Kanun Nomor 11 tahun 2018. Hal itu disampaikan Ketua DPR Aceh Saiful Bahri atau akrab disapa Pun Yahya kepada media pers 2 hari lalu di Banda Aceh. Menurut Pun Yahya, revisi dilakukan untuk menyempurnakan produk hukum milik pemerintah Aceh dan DPR Aceh, bukan menghapus atau menghilangkan bank syariah. Karena itu, rencana melakukan perubahan tersebut juga mesti disikapi secara bijak, lantaran yang hendak diubah tersebut merupakan produk buatan manusia. Penegasan itu disampaikan Pun Yahya karena justru disikapi negatif oleh beberapa pihak di Aceh. Bahkan ada yang menggiringnya ke arah yang lain. Padahal menurut Pun Yahya, wacana mengubah kanun lembaga keuangan syariah tersebut bukan untuk menghapus atau bahkan berniat menghilangkan sistem syariat Islam dalam sistem keuangan di Aceh seperti yang ada dalam beberapa pasal di dalam produk hukum tersebut. Jadi, tidak ada keinginan mengubah syariat Islam, melainkan untuk memberikan pilihan bagi warga Aceh dalam menggunakan jasa lembaga keuangan, kata Pun Yahya. Selama ini banyak warga Aceh yang menggunakan Bank Syariah Indonesia (BSI) sebagai tempat untuk menyimpan uang mereka setelah hengkangnya beberapa bank konvensional dari bumi Serambi Mekah. Masyarakat di Aceh pun seakan-akan beranggapan setelah tidak ada lagi bank konvensional, maka hanya BSI dan Bank Aceh Syariah yang dapat digunakan jasanya dalam menyimpan uang. Padahal menurut Pun Yahya, di Aceh masih memiliki sejumlah bank lain yang menerapkan sistem syariat dan tetap beroperasi setelah berlakunya Kanun Nomor 11 tahun 2018. Dia mencontohkan Bank BCA Syariah, Bank Muamalat, Maybank Syariah, Bank Danamon Syariah, Bank BTN Syariah, Bank BTPN Syariah, dan Bank Mega Syariah. Tetapi dalam perjalanan kebijakan dan pelaksanaan di lapangan, beberapa bank yang menambalkan kata syariah tersebut, menurut Pun Yahya, justru belum mampu memenuhi keinginan dan memberikan pelayanan optimal kepada nasabah di Aceh. Pelayanan dimaksud seperti beberapa bank tersebut yang hanya membuka kantor cabang di kota-kota tertentu saja. Selain itu, mesin anjungan tunai mandiri atau ATM milik bank-bank tadi yang seharusnya menjadi media untuk memberikan pelayanan maksimal bagi nasabah juga belum terlihat di setiap sudut kota, seperti yang dilakukan Bank Aceh dan BSI. Dia menambahkan ketidakpastian bank konvensional dalam mengimplementasikan Kanun LKS juga berbuntut panjang dengan mengalihkan nasabah-nasabah mereka ke BSI. Akibatnya ketika BSI mengalami masalah seperti beberapa hari terakhir, warga Aceh pun menjadi korban karena tidak adanya alternatif dalam menggunakan jasa lembaga keuangan seperti di daerah lain. Sementara itu, Kanun LKS lahir dari proses perjuangan yang merupakan buah dari keinginan warga Aceh untuk menjalankan syariat Islam secara kafah. Sebagai daerah yang berkeinginan maju dan berkembang serta tidak selalu dijadikan jargon daerah tertinggal, Pun Yahya juga menyebut Aceh perlu mempertimbangkan berbagai peluang masuknya investor ke daerah ini termasuk dalam hal aturan daerah terkait jasa keuangan. Menurut dia, dengan adanya pilihan tersebut, masyarakat akan diberikan pilihan dalam menggunakan sistem perbankan untuk melakukan transaksi ekonomi di Tanah Rencong. Jikapun nanti bank konvensional kembali beroperasi ke Aceh, tetapi pelayanan bank-bank syariah jauh lebih baik dengan adanya kejadian seperti yang dialami BSI dalam beberapa hari terakhir. Warga Aceh tetap bertahan untuk menggunakan jasa keuangan. Warga Aceh tetap bertahan untuk menggunakan jasa keuangan bank sistem syariah, katanya lagi. Pun Yahya menilai tidak ada yang salah dengan adanya keinginan untuk mengubah produk hukum buatan manusia selama itu bertujuan untuk mendapatkan hal yang lebih baik. Dia menegaskan wacana perubahan Kanun LKS bukan untuk menghapus substansi syariat Islam yang terkandung di dalamnya. Dia pribadi mendukung Bank Syariah Islam yang rahmatan lil alamin, bukan Bank Syariah Indonesia, kritik Pun Yahya. Sementara itu, Ketua Yayasan Advokasi Rakyat Aceh Safarudin menilai ada yang salah kaprah dalam pemahaman lembaga keuangan syariah atau LKS.
Menurut Safarudin, penutupan layanan bank konvensional di Aceh tidak memiliki dasar hukum yang kuat, sebab Kanun Nomor 11 2018 tidak mengatur penutupan bank konvensional, tetapi lembaga keuangan syariah. Dia mengakui ada dua pasal abu-abu karena hanya menyebut lembaga keuangan dan bukan secara spesifik lembaga keuangan syariah. Pasal-pasal itu kini diartikan bahwa lembaga keuangan non-syariah termasuk yang turut diatur. Kata Safar, begitu dia akrab disapa, kanun ini lahir dari penjabaran pasal 21 Kanun 8 tahun 2012 tentang pokok-pokok syariah Islam. Pasal 21 ayat 2 menyebutkan lembaga keuangan konvensional yang sudah beroperasi di Aceh harus membuka unit usaha syariah. Jadi kalau seperti itu, tidak mungkin Kanun Nomor 11 tahun 2018 akan bertentangan dengan kanun induknya. Dalam naskah akademik juga tidak menyinggung bahwa kalau ini berlaku, bank konvensional harus menutup operasionalnya. Ini sudah salah kaprah, ungkap Safarudin kepada media modusaceh.co beberapa lalu di Banda Aceh. Safarudin mengingatkan pemberlakuan syariah adalah keistimewaan bagi Aceh yang menjadi nilai tambah, bukan justru mengurangi yang ada. Itu sebabnya penutupan layanan bank konvensional dinilai Safarudin menjadi kemunduran bagi Aceh. Sebaliknya, justru jika bank konvensional dan syariah sama-sama beroperasi akan menjadi kelebihan bagi Aceh. Begitu kata Safar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi.